Lanjut ya kita membacanya. Jadi sebuah kritik ya, atau bisa juga dikatakan penyesalan dari seorang Robin kepada negara yang memperlakukan Al-Zaitun itu seperti layaknya seorang yang penjahat gitu atau teroris gitu ya, sampai-sampai digambarkan dalam saat penyidikan sampai-sampai diturunkan pasukan khusus anti teror. Ya, ini luar biasa ya. Tapi presiden, pembantu-pembantu presiden, maksudnya ya, pembantu-pembantu presidennya dari mulai Wapres sampai Menko Polhukam, Gubernur Jawa Barat, ya, Menko Kesra, ya itu maksudnya ya. Justru mencari-cari dan menciptakan kemungkinan kesalahan Al-Zaitun. Jadi Robin Simanjuntak ini memandang bahwa ada upaya para pembantu presiden untuk mencari-cari kesalahan Abdus Salam Panji Gumilang. Ini adalah sebuah analisis ya dari seorang Robin Simanjuntak. Sebagai contoh, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, itu sebabnya jangan heran dulu Pak Habibie itu mau nyumbang 1,2 triliun untuk membangun Al-Zaitun. Itu dari mana? Itu saran Pak Malik Fajar, Menteri Agama. Itu bagus. Sarannya Bin pada waktu itu zaman Pak Habibie. Memang bagus karena Panji Gumilang memecahkan diri dan bikin sendiri dan betul-betul menjadi anti NII. Apakah Presiden percaya pernyataan ini, atau ini disinformasi atau halusinasi dari seorang Mahfud MD? Kan begitu ya. Jadi memang benar sekali ya, Mahfud MD ini di dalam statement-statementnya seperti itu. Dia pernah menyatakan bahwa Habibie itu pernah nyumbang 1 triliun ya, 1,2 triliun ke Al-Zaitun. Ini kan harus dibuktikan gitu ya. Adakah bukti itu? Kan gitu. Dan ketika itu pun terjadi ya, lalu apa masalahnya jika dana yang dari Habibie itu adalah dana yang diperoleh secara legal, dalam artian bukan hasil korupsi, bukan hasil kejahatan. Lalu apa masalahnya kan gitu kan? Tidak bisa juga dijerat dengan TPPU tentunya. Sebagai Menko, sebagai contoh ya. Ini sudah ya. Yang poin ke-8, contoh teranyar video yang menyebut ya 4 ton sabu ditemukan polisi di Al-Zaitun. Jokowi perintahkan Kapolri untuk hukum mati Panji Gumilang. Negara membiarkan disinformasi ini kendati melibatkan nama presiden, Kapolri dan polisi. Mengapa Pak Presiden? Ya, saya harus menarik nafas dalam-dalam membaca surat Pak Robin Simanjuntak ini. Karena selaku jurnalis ya, ini memang bagaimana ya, ini sampai merinding ya melihat judul-judul di video yang begitu sadis, memframing Al-Zaitun sebagai pondok pesantren sesat, Al-Zaitun sebagai pondok pesantren yang membolehkan santrinya berzina. Ya, kemudian setelah pasca penggerebekan, pasca penggeledahan ya katanya dilakukan oleh Mabes Polri, dibuatlah judul terdapat 4 ton sabu. Masya Allah, dalam penggeledahan itu katanya terdapat 4 ton sabu. Itu nyata itu. Artinya begini, Pak Presiden, Bapak Kapolri yang terhormat, di negara ini kan ada yang namanya cybercrime. Kan ada. Lalu ngapain saja mereka ini kerjanya?
mengapa konten-konten yang seperti itu dibiarkan gitu loh. Itu kan pemberitaan-pemberitaan yang hoax. Pemberitaan yang hoax. Negara harus mengambil tindakan hukum terhadap pembuat konten-konten yang hoax itu. Jangan undang-undang ITE hanya digunakan sebagai alat untuk, saya rasa ini bukan surat biasa. Ini adalah surat dari seorang pimpinan redaksi majalah terkenal, ya, kepada presiden. Saya yakin surat ini dibuat berdasarkan rasa keprihatinan, rasa cintanya kepada bangsa dan negara. Saya yakin tanpa rasa cinta kepada bangsa dan negara, tidak mungkin seorang Robin Simanullang membuat surat seperti ini. Ini adalah kepeduliannya terhadap bangsa dan negara ini, agar Indonesia ini selamat dari kehancuran. Jangan main-main. Berita-berita hoax ini dapat menghancurkan Indonesia. Sebagaimana Suriah itu hancur hanya karena fitnah, berita-berita hoax yang akhirnya terjadi adu domba, terjadi perang saudara. Apakah ini yang diinginkan oleh negara? Saya rasa tidak. Tidak mungkin negara menginginkan ini. Karena pasti negara menginginkan rakyatnya itu bersatu dalam satu rumah besar, Indonesia, yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut dulu ya ke poin nomor 9. Contoh lain, setelah sebelumnya Gubernur Ridwan Kamil merekomendasikan pembubaran atau persekusi Al-Zaitun, kemudian dia menyebut akan mengubah kurikulum Al-Zaitun. Para pengajar juga akan dibina dan didampingi Kementerian Agama agar materi yang diajarkan tidak menyimpang. Ini framing lagi nih. Jadi mengesankan bahwa selama ini Al-Zaitun tidak Pancasilais. Kurikulumnya bermasalah, padahal berkali-kali dinyatakan oleh Kementerian Agama tidak ada masalah di dalam kurikulum Al-Zaitun. Tidak ada masalah dalam kurikulum, tidak ditemukan. Jika ada masalah, ya tidak mungkin diberikan akreditasi A+. Itu saja. Ridwan Kamil memframing betul. Ridwan Kamil ini tanpa sebuah klarifikasi, tanpa pernah menginjakan kaki di Mahat Al-Zaitun, sudah mempersekusi, sudah menjudgment, sudah menjustifikasi Al-Zaitun harus dibina, kurikulumnya harus dirubah. Apakah dia sudah ke sana? Luar biasa nih framingnya ya. Tidak pantas seorang pejabat, seorang gubernur berbicara seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nanti kurikulum dan pengajar-pengajarnya akan didampingi dan dibina oleh Kementerian Agama untuk memastikan bahwa kurikulum, pola pikir, semua harus Pancasila atau NKRI yang menjadi kewajiban kita semua, kata Ridwan Kamil ya. Apakah gubernur ini berkata-kata atau sengaja memanipulasi dalam memframing untuk agenda tersembunyi? Nah ini ya, jadi wajar saja ketika kami, para jurnalis terutama ya, yang selalu melakukan peliputan di Al-Zaitun, ya bertanya-tanya akhirnya kan. Nah seperti ini pertanyaannya, betul ya. Jadi apakah Ridwan Kamil berkata benar atau sengaja memanipulasi dan memframing untuk agenda tersembunyi? Ya maksudnya agenda tersembunyi bisa saja mencari popularitas gitu ya. Ya kan, maklum kan ini tahun politik ya kan, siapa tahu gitu kan. Nah, kalau popularitasnya naik bisa jadi dilamar jadi wapres gitu mungkin ya.
Bagi saya yang mulia Presiden Ridwan Kamil sangat tidak mengenal Az-Zaitun. Pernyataannya menyiratkan seolah-olah dia lebih Pancasilais dari Az-Zaitun, atau dia mempunyai agenda tersembunyi tentang kurikulum Az-Zaitun sehingga berniat mengubahnya dari toleran menjadi intoleran. Ngeri sekali ya. Ada indikasi gitu ya. Kan Az-Zaitun selama ini kan sangat toleransi, sangat toleran kepada di dalam kehidupan sehari-hari ya, sampai-sampai ini toleransinya nggak main-main memang Az-Zaitun itu ya. Sampai-sampai semua tokoh agama itu pernah hadir menginjakkan kaki di mata Az-Zaitun. Diajak doa bersama, makan bersama, kemudian memberikan orasi ilmiah di sana. Ya, itu adalah toleransi yang sudah dan sedang terus dibangun oleh mata Az-Zaitun. Ketika itu ingin dirubah, yang seperti itu ingin dirubah, berarti ingin dirubah menjadi seperti apa? Tentu saja menjadi intoleran, karena lawan kata dari toleransi adalah intoleran. Lawan kata dari toleran, lawan katanya adalah intoleran. Kan gitu ya. Jadi ketika Ridwan Kamil mengatakan ingin mengubah Az-Zaitun, mengubah kemana? Menjadi apa? Sementara hari ini Az-Zaitun adalah sangat toleran. Ingin diubah berarti menjadi intoleran. Kan gitu ya. Mudah sekali memahaminya ya. Betul-betul. Poin yang ke-10 adalah mengapa begitu yang mulia Presiden, mengapa negara mempersekusi Az-Zaitun, mengapa Az-Zaitun harus dihukum karena mereka berkarakter Pancasila, toleran dan damai, atau karena Az-Zaitun dengan tegas menolak NKRI bersyariah. Tadi sudah ya. Jangan-jangan seperti itu gitu ya. Yang ke-11 kita lanjut ya. Yang mulia Presiden Republik Indonesia, masih ingatkah sumpah jabatan Presiden? Masih sungguh-sungguhkah Presiden ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Atau Presiden telah ikut punya agenda tersembunyi NKRI bersyariah dengan retorika Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harga mati? Ini pertanyaan dari Robin Simanulang ya. Gitu, sampai mempertanyakan gitu ya, apakah Bapak Presiden ini masih ingat dengan sumpah dan jabatannya sebagai selaku presiden, ya kan? Apakah presiden ini masih mempunyai komitmen untuk menjalankan Indonesia ini, negara Indonesia ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Atau jangan-jangan kan gitu ya, Bapak Presiden mempunyai agenda yang sama dengan para pembantunya, ingin mendirikan atau ingin menjadikan NKRI ini ada NKRI yang bersyariah sebagaimana yang diteriakan oleh kelompok-kelompok yang ada ya. Ini pertanyaan ya, bukan pernyataan, pertanyaan. Kan seperti itu ya, boleh saja kan bertanya. Karena memang dengan sikap presiden yang tidak mau tahu ya, tidak mau berbicara sedikit pun terkait persekusi terhadap Az-Zaitun, yang nyata-nyata Az-Zaitun adalah merupakan lembaga pendidikan yang sangat mengedepankan toleransi dan perdamaian. Ketika ada sekelompok atau lembaga pendidikan atau seseorang yang sangat toleran, kemudian dia dipersekusi, dihakimi, bahkan sampai dipenjarakan, lalu apa masalahnya? Mengapa diam kan gitu kan? Seharusnya kan tidak diam. Mengapa harus dibela dong? Kenapa? Karena dia adalah orang yang toleran, dia menjalankan Pancasila. Kan seperti itu. Justru dia membantu negara untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang toleran dan damai sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar
1945 dan Pancasila. Kan memang harus dibela. Semestinya negara tuh bersama Panji Gumilang gitu. Bukan ini justru negara mempersekusi Panji Gumilang. Kan gitu ya. Nah, itu logika yang sehat seperti itu. Lanjut kepada surat yang ke 12 ya, poinnya ke-12. Pak Presiden, saya berharap janganlah memperlakukan pimpinan Ponpes, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan lainnya seperti yang di dalam seperti yang dialami Al-Zaitun. Cukuplah Al-Zaitun yang mempunyai catatan sejarah persekusi seperti ini. Tahukah yang mulia Presiden, ketika menggeledah Al-Zaitun, polisi datang seperti pasukan perang. Serem ya. Polisi datang seperti pasukan perang dengan pasukan brimob bersenjata laras panjang dan berpakaian hitam ala ninja. Ada fotonya Pak Presiden, jangan khawatir ya. Ada videonya juga ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Robin Simanjuntak itu bukan kaleng-kaleng, bukan informasi yang seperti sampah di media sosial, bukan. Ini valid, ada video dan fotonya. Bahkan di dalam surat ini Pak Robin menampilkan bagaimana brimob menenteng senjata laras panjang, berpakaian hitam, sementara di depannya adalah anak-anak PAUD. Anak-anak baru umur 5 tahun dan 6 tahun dipertontonkan seperti itu. Bukankah itu ada sebuah intimidasi secara psikis? Bukankah itu ada sebuah bisa mendatangkan trauma bagi anak-anak didik? Apakah itu cara negara memperlakukan seorang Pancasilais? Apakah itu cara negara mengapresiasi kepada orang yang telah berbuat untuk bangsa dan negara? Kemudian macam-macam. Tahukah? Oke, tadi ya sampai. Mereka bersiap perang di hadapan anak-anak santri. Janganlah negara melakukan hal itu di pesantren lainnya. Cukuplah hanya di Al-Zaitun saja. 13. Janganlah dengan gegabah memblokir rekening pesantren lainnya atau lembaga keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah, PGI, apalagi KWI dan sebagainya, dan menuduh macam-macam dan melaporkannya ke polisi tanpa lebih dahulu mendalami manajemen keuangannya secara cermat. Syukurlah ketika ponpes lain yang terbukti alumninya beberapa orang menjadi teroris dan bahkan pimpinannya terbukti teroris tidak digeledah dan diblokir dengan cara kejam dan menakutkan seperti yang dialami Al-Zaitun. Halus ya, Pak Robin ini halus emang. Jadi di dalam suratnya Pak Robin mengingatkan, janganlah asal blokir saja gitu. Rekening pesantren, rekening ya bisa, rekening MUI bisa juga nanti diblokir ya kan. Rekeningnya NU, rekeningnya Muhammadiyah, PGI, KWI. Ya. Jangan gegabah gitu loh. Diblokir rekening. Seperti itu. Padahal ya ada juga kan pesantren lain, ormas lain yang jelas di dalamnya terdapat teroris tapi tidak diblokir. Itu maksud. Beruntunglah ormas yang ditangkap ada teroris tapi rekeningnya tidak diblokir. Pesantren yang pimpinannya jelas adalah teroris tidak juga digeledah, tidak juga diblokir rekening. Beruntung. Jadi yang nasibnya itu naas, apes di Al-Zaitun aja. Baru diduga sudah digeledah dengan
Brimob bersenjata lengkap, laras panjang, rekeningnya diblokir, jadi apes ya. Naas, kok perlakuannya tidak sama gitu ya. Belum terbukti, baru diduga, sudah dipersekusi habis-habisan. Itu maksudnya ya. Mengapa beda gitu loh ya. Kalau memang itu standar negara, standar prosedurnya, ya harusnya sama dong perlakuannya, kan begitu ya. Tapi ini tidak, ya wis lah. Yang selanjutnya, poin ke-14, walaupun hal itu menimbulkan pertanyaan, mengapa Al-Zaitun yang A unggul serta berkarakter Pancasila dan toleran justru diperlakukan lebih kejam ya, lebih seram seperti itu ya. Tadi sudah dibahas ya, mengapa beda, itu dia. Yang ke-15, saya berharap dengan gagasan revolusi mental Presiden masih sungguh-sungguh ingin mewujudkan masyarakat yang toleran dan berkarakter Pancasila. Demikian Paduka Yang Mulia Presiden kiranya berkenan menerima surat ini sebagai bagian dari suara rakyat dan pertanyaan seorang jurnalis kecil, serta kiranya Presiden berkenan menjawabnya dengan tindak nyata sesuai dengan sumpah Presiden. Hormat saya, tertanda CH Robin Simanullang, seorang pemret dari tokoh Indonesia ya, yang beliau juga wartawan ya, wartawan dan pemret. Tembusan Bapak Ketua MPR RI, kemudian Ibu Ketua DPR RI, Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, kemudian Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Demikian surat dari seorang sahabat Syekh sekaligus Pemret Indonesia. Mudah-mudahan surat ini sampai ke tangan Bapak Presiden dan beliau segera mengambil tindakan nyata ya, dengan mengakhiri ya polemik Al-Zaitun, termasuk menghentikan tuduhan-tuduhan terhadap Abdus Salam Panji Gumilang yang sampai hari ini tidak terbukti ya. Kasus penodaan agama kah, kasus TPPU kah ya, tidak terbukti. Kasus penodaan agama banyak pendapat lain yang membenarkan, banyak referensi kitab, buku, bahkan Al-Quran, para cendekiawan yang tidak menyalahkan dengan statementnya Panji Gumilang. Artinya itu masih dalam ranah perdebatan, ranah perbedaan dalam memahami sebuah ayat dalam Al-Quran. Demikian disampaikan kepada pemirsa Media Warga News dimana saja Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sejahtera, damai. Membungkam lawan politik saja, sedangkan yang nyata-nyata pemberitaan-pemberitaan yang mengandung hoax, yang jelas dia akan menghancurkan bangsa dan negara, negara diam. Itu yang dimaksud dengan Pak Robin. Itu pula yang menjadi kegelisahan saya sebagai jurnalis. Ini bahaya. Jika negara membiarkan para konten kreator seenaknya membuat judul, seenaknya saja mengotori media sosial dengan
berita-berita hoaxnya, maka Indonesia ini akan hancur. Apakah tidak ada ketakutan semacam itu? Kami saja sebagai warga negara biasa itu khawatir Indonesia ini hancur karena ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Cobalah dilihat, cobalah ditengok. Apa tidak tahu negara? Tidak mungkin kalau bicara tidak tahu itu tidak mungkin. Karena negara ini sudah punya perangkat. Ada cyber. Ada BIN di situ. Lihatlah konten-konten hari ini. Liar sekali. Ya. Liar sekali berita-beritanya. Terakhir lagi ada lagi dikatakan, ditemukan 10 santri membusuk di Al Zaitun. Ini apa gitu, ya? Mau jadi apa negara ini? Mau dibawa kemana? Betul kata Pak Robin, mau dibawa kemana negara ini? Jika negara diam terhadap hal-hal yang membahayakan negara, jangan dianggap sepele, jangan dianggap enteng berita-berita hoax ini. Kami sebagai wartawan juga miris gitu, sangat sedih gitu. Karena kan hanya negara yang bisa menindak itu. Kami kan tidak bisa. Yang bisa menutup akun konten negara, Kominfo dalam hal ini. Yang bisa mempidanakan orang itu juga negara, aparat penegak hukum dalam hal ini. Jadi sangat tepat apa yang disuarakan ya oleh Robin Simanjuntak kepada Bapak Presiden kita,